Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maula Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Pertama, penembakan misterius pada tahun 1882 sampai 1986. Penembakan misterius sering disebut dengan Petrus, merupakan suatu operasi rahasia pada pemerintahan Soeharto tahun 1980-an. Pada waktu itu, Petrus digunakan sebagai media menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum termasuk operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelaku dari peristiwa ini tidak jelas dan tidak pernah tertangkap. Oleh sebab itu, muncullah istilah Petrus atau penembak misterius. Korban peristiwa ini mencapai 20.000 hingga 10.000 orang yang pelakunya diduga membunuh atas perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Penulisan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia. Yang kedua, penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1989. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini terjadi terhadap mahasiswa demonstran yang menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Demonstran dan mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi akibat merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang membuat negara terseret pada krisis moneter. Pada saat demonstrasi berlangsung, terjadi ketegangan antara aparat dan pendemo akibat adanya provokator. Tanpa diketahui pemicunya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Akibat dari peristiwa ini, 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Henrywan Si yang tewas tertembak, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Selanjutnya, yang ketiga, pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa ini merupakan pembantaian terhadap orang-orang yang diduga terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, menyebabkan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang tewas. Kasus pelanggaran HAM berat ini hingga kini masih diingat oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa gerakan 30 September yang dikenal dengan nama GS30 PKI. Ada juga kasus pelanggaran HAM di sekolah. Contohnya, siswa memalak, mengompas, dan menganiaya temannya, berkelahi dengan teman, siswa menghina atau mengejek, mencemoh siswa lain. Selanjutnya, tidak melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan sekolah, mengganggu hak milik teman, dan guru membeda-bedakan siswanya di sekolah berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.